Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marratan saniyah aqulu lakum, mari kita kembali memuja Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita semua, dan pada malam yang berbahagia ini Allah masih berkenan menata takdir kita untuk melakukan sebuah kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Dan tentunya salawat dan salam kepada qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita adalah orang-orang yang mendapat syafaat dari qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan kaji kita. Pada kesempatan ini, karena pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tafsir surah Al-Isra di seputar kehancuran Bani Israel dan umat Yahudi. Dan kali ini kita kembali kepada kitab kita Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini berbicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj dan membawa kewajiban salat kepada umat manusia, sebahagian besar bahkan secara umum kafir-kafir Quraisy melakukan itu untuk mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan itu sesuatu yang tidak mungkin, adalah khayal, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat terpojok. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ketika dipertanyakan tentang masalah ini mengatakan shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah adalah benar. Makanya dia digelar dengan As-Siddiq. Setelah itu ikhwan, masuklah musim haji. Karena Isra Mi'raj itu sebagaimana yang kita bahas kemarin adalah sebelum bulan Rajab ya. Dan beberapa bulan setelah itu musim haji pun menyusul. Dan Nabi SAW selalu saja memanfaatkan musim haji itu untuk berdakwah. Jadi Nabi SAW ketika datang musim haji, maka kegembiraan bertambah di hati beliau. Karena orang-orang dari Madinah akan hadir, orang-orang yang dari Syam akan hadir, orang dari Yaman akan hadir. Menjadi pusat tempat beribadah itu adalah kota Makkah. Dan mereka tawaf di Ka'bah. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwasanya walaupun akidah mereka telah mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, tapi ritual tawaf, ritual haji tetap saja dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy. Dan mereka datang ke kota Makkah untuk melakukan ibadah itu. Dan Nabi SAW adalah seorang yang sangat cerdas. Dia fatonah, dia orang yang cerdas. Dia belajar tentang masa lalu, dia belajar tentang pengalamannya. Di mana ketika Nabi berdakwah pada siang hari, maka tentu akan diikuti oleh Abu Lahab. Nabi berdakwah, Abu Lahab membatalkan dakwah. Jangan dengar apa yang dikatakan oleh Muhammad, dan seterusnya. Dan Nabi setelah wafatnya Abu Talib, ruang untuk berdakwah itu sangat sedikit sekali. Dan betul-betul orang-orang kafir Quraisy tidak lagi memberikan ruang kepada Nabi, dan tidak ada lagi yang memproteksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah, maka Nabi mengalihkan waktu dakwahnya. Kalau dulu di siang hari, ini di malam hari. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Ali ibnu Abi Thalib itu mendatangi kabilah-kabilah yang ada atau kabilah-kabilah yang datang ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Itu kadang-kadang mereka membuat kemah ya di dekat kota Makkah itu, dan di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menyampaikan dakwah ini. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi perumahan Zuhul dan Syaiban bin Sa'labah. Dan kedua kelompok ini menerima dakwah Nabi, tapi mereka
tetap saja tidak mengumumkan keislamannya, tetap saja menunda untuk berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka khawatir kalau tahu orang-orang kafir Quraisy kota Makkah, maka mereka tentunya akan senasib yang sama dengan orang-orang yang masuk Islam yang lain. Bahkan kemungkinan mereka akan diperangi dan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi oleh sebab itu dua kabilah ini merahasiakan keislamannya atau mereka menunda keislamannya, ya, menunggu pada waktu yang tepat. Dan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah berpisah Abu Bakar dan Umar menyampaikan dakwah ini, Abu Bakar dan Umar kembali, Nabi mengambil sisi yang lain. Dikatakan dalam kitab ini, summa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Aqabah Mina. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan di Aqabah, yaitu di Mina. Fasami'a aswati rijalin. Lalu Nabi mendengarkan ada suara orang. Yatakallamuna, sedang berbicara. Jadi di Aqabah itu ada orang-orang yang sedang berkumpul, ada pemuda yang berkumpul dan mereka berbicara. Lalu Nabi mendatangi suara itu. Dan kelompok pemuda itu ada sittatun nafar minasyabab, ya, yaitu sekitar 6 orang. Dan semua ada para pemuda. Pemuda yang cerdas. Kan begitu, biasanya pemuda itu cerdas. Jarang pemuda itu yang tidak cerdas. Artinya apa? Dan ketika dia menjadi seorang pemuda kan orangnya bersikap objektif. Ingatannya masih segar. Bisa menerima perubahan dan pembaharuan. Tapi kalau orang-orang yang sudah tua ini kan sudah banyak tersaping informasi kan. Jadi agak malas berpikir, ya. Agak malas keluar dari zona aman kan begitu. Jadi sukar untuk berubah. Ini anak-anak muda, sekitar 6 orang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka. Ya, 6 orang pemuda ini ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan bahwasanya, bolehkah aku bergabung dengan kamu? Jadi para pemuda itu pun memperbolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka. Pemuda pertama yang bernama As'ad bin Zurarah. Yang kedua Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah Ibnu Afra. Itu juga dari Bani Najjar. Yang tadi dari Bani Najjar. Kabilah besarnya adalah suku Khazraj. Karena suku yang terbesar di kota Madinah itu ada 2, suku Khazraj dan suku Aus. Barulah orang Yahudi. Pada suku Khazraj ini ada lagi kabilah-kabilah kecil. Yaitu diantaranya adalah Bani Najjar. Jadi As'ad bin Zurarah ini dari Bani Najjar. Demikian juga Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah, itu juga dari Bani Najjar. Baru yang ketiga, seorang pemuda bernama Rafi' bin Malik ibnu Ajlan. Rafi' bin Malik ibnu Ajlan, itu dari Bani Zuraiq. Baru Qutbah bin Amir bin Hadidah, itu dari Bani Salamah. Yang kelima adalah Uqbah bin Amir bin Nabi. Itu dari Bani Haram bin Ka'ab. Baru yang terakhir Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Itu dari Bani Ubaid bin Ghanam. Jadi 3 orang pemuda ini berbincang-bincang tadi. Lalu tadi Nabi SAW menghampiri mereka. Qala lahum. Lalu Nabi bertanya kepada sekelompok pemuda yang ada di Bukit Aqabah itu. Man antum? Siapa kamu? Kata Nabi SAW. Qalu, mereka mengatakan. Nafarun minal Khazraj. Kami adalah kelompok dari Bani Khazraj, dari suku Khazraj. Qala, lalu Nabi bertanya, min mawalil Yahud, dari apa namanya itu ya? Dari kawan atau apa namanya itu ya? Kalau bahasa kita sini konco. Kalau bahasa Indonesianya apa kira-kira itu, Pak? Ya, dari mereka melakukan perikatan, apa namanya itu, persaudaraan di antara Khazraj ini dengan orang Yahudi. Lalu Nabi tanya, min mawalil Yahud, dari mawali Yahudi, min halfa'uhum, ay halfa'ihim. Lalu mereka mengatakan, qalu na'am, kamu adalah dari sekutu, yang sekutu lah cocok menerjemahkan ya, dari sekutu Yahudi. Mereka mengatakan, benar, kami dari sekutu Yahudi. Afala tajlisuna ukallimu, apakah aku boleh duduk bersama kamu dan berbincang-bincang dengan kamu? Qalu, lalu para pemuda itu mengatakan, bala, kenapa tidak?
Ya, kenapa tidak? Silakan, kira-kira begitu ya. Fajalasu ma'ahu. Lalu para pemuda itu pun duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama Nabi. Lalu Nabi pun fasyaraha lahum haqiqatal Islam wa da'watahu. Nabi pun menjelaskan tentang hakikat Islam dan mengajak kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu membuka cakrawala orang yang didakwahinya itu dengan menetapkan hal yang penting bagi mereka. Sebagaimana turunnya Al-Quran, yaitu diawali dari membangun kerangka berfikir tentang pencipta semesta. Itulah yang kita bahas dalam surah Al-Alaq itu kan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi Nabi menjelaskan yang menciptakan semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwasanya tidak ada sesuatu yang kebetulan, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baru Nabi menjelaskan tentang bahwasanya mereka adalah hamba Allah, maka mereka mestilah beribadah kepada Allah. Jadi Nabi menjelaskan tentang Islam, hakikat Islam itu apa? Yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat kepada mereka. Jadi lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Islam, wa tala alaihimul Quran, dan Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi. Maka ketika berdakwah dibacakan ayat-ayat Al-Quran ada dua fungsinya. Pertama, meruqyah. Yang ada setan-setan, yang jin-jin kafir yang ada di tubuhnya itu kan bisa lari dari situ. Kalau orang tak punya setan lagi, artinya lari setan dari tubuhnya. Lebih mudah dia menerima kebenaran. Maka yang sukar itu ketika banyak jin-jin kafir atau jin-jin ahlul maksiat yang ada pada diri seseorang, maka sukar dia menerima kebenaran. Apatah lagi memang dia adalah ahlul maksiat. Lalu Nabi membacakan ayat Al-Quran. Fatala alaihimul Quran. Dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran. Lalu yang kedua, mereka paham ayat Al-Quran itu menjadi hidayah bagi mereka. Menjadi hidayah bagi mereka. Oleh sebab itulah, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan jiwa kita ini kan adalah memiliki fitrah. Jadi ketika dijelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memakluminya, memahaminya, maka ada respon secara psikologis kepada bacaan itu. Usahakan kita paham. Tak paham saja pun kita kalau dibacakan Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan semangat, tidak pula mengantuk begitu. Dengan semangat, dengan suara yang bagus, dengan tajwid yang bagus, ada reaksi pada diri kita. Jadi begitu Nabi SAW ketika membacakan ayat ini terkesimalah para pemuda itu. Wa tala alaihimul Quran. Faqala ba'duhum li ba'din. Maka sebahagian mereka mengatakan pada sebahagian yang lain, ta'lamuna wallahi ya qaum innahu lanabi allazi tu'adukum bihi al-yahud. Tu'idukum bihi al-yahud. Jadi kata salah seorang di antara mereka, ketahui kamulah demi Allah wahai kaumku, dia ini adalah seorang nabi. Beliau ini adalah seorang nabi yang telah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, yang telah diperkatakan oleh orang-orang yang Yahudi, yang telah dijelaskan orang-orang Yahudi. Fala tasbiqunakum ilaihi. Jadi fala tasbiquna ilaihi. Maka tidaklah orang-orang Yahudi itu mendahului kita, yaitu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asri'u ila ijabati da'watihi. Maka segeralah kamu mengikuti dakwahnya wa aslamu dan masuk ke dalam Islam. Jadi kan begini, orang-orang Yahudi selalu mengatakan kepada orang-orang suku Aus dan Khazraj itu, kamu ini nanti akan dikalahkan ketika datang seorang Mesias, ketika datang seorang Rasul. Dan Rasul itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu saja suku Aus dan Khazraj ini kan berperang. Dan kadang-kadang suku Khazraj ini berperang juga dengan orang-orang Yahudi. Ketika itu orang-orang Yahudi mengatakan, sekarang bisalah kalian menterang-mentereng kan gitu kan? Mentang-mentang kalian. Bisa sekarang kalian membanggakan diri. Nanti datang seorang utusan akan menjelaskan tentang agama kami ini, keyakinan kami ini membatalkan agama kamu, yaitu agama jahiliyah. Itu sering didengar oleh suku Aus dan Khazraj, ungkapan orang-orang Yahudi ini. Lalu apa kata seseorang di antara mereka tadi? Wahai kaumku, ini betul.
Ini seorang nabi sebagaimana yang diperkatakan oleh orang-orang Yahudi itu. Terima kamu dakwahnya. Sebelum orang-orang Yahudi itu mendahului kita untuk berbaiat kepada Rasul ini. Jangan kita kalah start kan begitu kan. Mesti kita mendahului mereka. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kanu min uqala'i Yatsrib. Mereka ini ada orang-orang cerdas, para pemuda cerdas dari Yatsrib, anak-anak muda yang cerdas. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu mereka sadar. Dulu dengan mereka ini enggak ada yang menyatukan. Mereka sama-sama bangsa Arab, satu keturunan. Hanya berbeda kakek yang nomor berapa kan begitu kan? Satu Aus, satu Khazraj. Tapi hampir setiap waktu mereka berperang, menumpahkan darah. Dan nanti akan kita jelaskan juga, akan dijelaskan nanti bahwa kenapa orang-orang Madinah lebih mudah menerima dakwah dari orang-orang Makkah. Salah satunya nanti ini penjelasannya. Di Madinah itu banyak orang anak-anak muda, orang-orang cerdas di situ. Itu tadi, kalau anak-anak muda itu siap menerima perubahan. Dan yang menerima Islam di kota Makkah itu juga anak-anak muda. Abu Bakar itu kan di bawah usia 40 tahun. Ali bin Abi Thalib di bawah usia 20 tahun. Utsman bin Affan begitu juga, sekitar usia 35 tahun. Jadi anak-anak muda yang masuk Islam. Jadi seperti paman-paman Nabi yang tua-tua itu nggak mau menerima Islam. Mereka memang sudah merasakan status quo, sudah ada pada zona aman menurut mereka, dan sukar untuk merubahnya. Dan memang kalau bukan mengecilkan kita yang sudah tua-tua ini ya, bukan begitu maksudnya. Kalau sudah tua kita ini kan artinya apa? Tak pala lagi mau capek-capek mau berpikir tentang masalah-masalah yang berat. Apa yang safe aja, apa yang sudah habit aja kan begitu gitu. Jadi kalau anak muda itu kan ingin mencari sesuatu sensasi yang baru, ingin mendapatkan berbagai informasi kan begitu. Jadi oleh sebab itulah makanya anak-anak muda Yatsrib itu menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka setelah Nabi menjelaskan Islam itu mempersaudarakan di antara sesama kaum muslimin, di antara menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Dan kita punya imajinasi. Kalau kita mengikut agama Muhammad ini, agama Nabi ini, maka Aus dan Khazraj ini akan damai dan mereka tidak berperang lagi. Mereka bisa bersatu. Karena perang itu capek, perang itu merugikan, perang itu menakutkan, perang itu adalah emosi. Perang itu semua kenegatifan itu terkadang dalam perang, kecuali kita pada sisi yang benar. Tapi secara duniawinya itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan ya. Jadi mereka tidak mau lagi. Orang-orang tua Yatsrib itu sudah banyak yang mati dalam peperangan. Setiap pertempuran ada yang mati, setiap pertempuran begitu 10 orang, 20 orang dan seterusnya. Jadi yang tinggal anak-anak muda. Oleh sebab itulah maka Madinah itu mudah menerima dakwah. Terbuka mata hatinya. Dan Nabi SAW maka akselerasi dakwah, percepatan dakwah di kota Madinah itu jauh lebih cepat daripada di kota Makkah. Makkah stagnan, sedikit demi sedikit. Kalaupun ada yang mau masuk Islam, takut nanti tahu Abu Jahal kan begitu kan, maka disembunyikannya. Ya. Orang-orang yang betul-betul bermental perubahan itu yang mau masuk Islam, apapun terjadi seperti Bilal bin Rabah, ya kan? Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga dari hamba-hamba sahaya, para fuqara dan miskin, dan mereka memang termarginalkan. Bagaimana merubah nasib kan begitu? Ini ada informasi tentang surga yang dijanjikan di akhirat. Maka menerima kebenaran itu. Ya. Kemudian setelah itu mereka pun kembali ke kota Madinah. Dan mereka pun berjanji kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan informasi ini ke orang-orang Madinah. Ingin menyampaikan informasi ini kepada orang-orang Madinah. Maka mereka kembali pun satu persatu, ya kan? Satu persatu orang-orang Madinah itu masuk Islam. Berangkat dari keluarganya masuk Islam. Memang semua dakwah itu diawali dari keluarga memang. Jadi mulai berdakwah kepada ayahnya. Ketika ayahnya berdakwah maka dia, karena sistem struktur masyarakat Arab itu kan patrilineal. Ketika ayah masuk Islam atau ketua kabilahnya masuk Islam, maka yang lain akan ikut masuk Islam. Mereka tidak berani untuk berbeda. Kenapa? Karena ketergantungan kepada kabilah. Ketergantungan kepada seniornya, kan begitu. Jadi akan masuk Islam. Jadi mereka berdakwah kepada keluarga masing-masing. Coba bayangkan 6 orang pemuda, kemudian dia berdakwah kepada keluarganya, keluarga intinya,
Dan 6 orang ini ditambah berapa? Ayah dan ibunya sudah berapa? 6 kali 3, 20, 18. Kan gitu. 18 ya kan? Tak salah hitung kan? 18 misalnya. Belum lagi adik-adiknya kan gitu. Artinya sudah semakin banyak Islam di kota Madinah. Kemudian, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembicaraan tentang Baitul Aqabah Ula, yaitu pembaiatan Aqabah yang pertama. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ada 6 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Madinah dari suku Khazraj itu masuk Islam. Dan pada musim haji, tahun yang tadi kan tahun ke-10 Hijriah, ini tahun ke-11 Hijriah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kan musim haji juga tahun yang ke-11, tetap saja orang-orang yang di satelit kota Makkah itu dari Madinah, dari Yaman, datang kembali melaksanakan ibadah haji. Datang kembali melaksanakan ibadah haji. Kalau yang pertama itu 6 orang, yang kedua ini 12 orang datang ke kota Makkah. 12 orang datang. 5 dari yang 6 tadi ditambah 7 orang berikutnya. Ini tokoh-tokoh. Yang pertama Mu'adz bin Al-Haris. Ya, selain yang 6 orang tadi, yang 5 orang dari yang 6 orang disebutkan tadi, pertama satu lagi namanya Mu'adz bin Al-Haris bin Afra bin Bani Najjar. Ini dari Khazraj juga, dari Khazraj. Kemudian ikut juga dalam rombongan itu Zakwan bin Abdul Qais. Zakwan bin Abdul Qais. Ini dari Bani Zuraik. Dari suku Khazraj juga. Yang berikutnya Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit ini adalah dari Bani Ghanam. Itu dari suku Khazraj juga. Yazid bin Tha'labah. Ini dari sekutunya Bani Ghanam. Kemudian Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Ya, ini dari Bani Salim. Sukunya suku Khazraj juga. Baru yang berikutnya Abul Haisam. Abul Haisam ini dari Bani Abdul Ashhal. Ini suku Aus. Nah, coba kita lihat kan, biasanya Khazraj dan Aus itu berperang. Selalu berperang. Tetapi kali ini mereka datang dengan persaudaraan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suku Aus dan Khazraj dan Aus. Kemudian Uwaim bin Sa'idah dari Bani Amr bin Auf. Ini juga dari suku Aus. Jadi 2 dari suku Aus, selebihnya itu dari suku Khazraj. Dan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iltaqa haula'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Aqabah bi Mina. Fabay'uhu bai'atan nisa. Jadi di sini mereka bertemu dengan Rasulullah SAW tetap di tempat yang sama pada Bukit Aqabah itu. Jadi kalau kita haji nanti di Mina itu nanti ada rohnya itu ya, Al-Aqabah dan seterusnya. Jadi bertemunya di situ, di Mina itu. Mereka pun berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ubadah bin As-Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi bersabda kepada mereka, ta'alu bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Maka yang pertama disuruh Nabi berbaiat itu apa? Bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Jangan kamu mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Yaitu tidak mensyirikatkan Allah dalam hal beribadah. Tidak mensyirikatkan Allah dalam hal meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wala tusriqu, jangan kamu mencuri. Jangan kamu mengambil hak-hak orang lain. Wala taznu, jangan kamu berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu membunuh anak-anak kamu. Karena kan salah satu kebiasaan dari suku-suku Arab itu adalah tatkala lahir anak perempuan mereka bunuh. Karena anak perempuan itu hanya beban keluarga dan beban sosial. Itulah pada masa jahiliyah. Coba lihat ikhwan. Di zaman jahiliyah, bahkan bukan saja pada orang-orang Arab, bagi orang-orang Babilonia, bagi orang-orang Romawi, bagi orang-orang Persia, wanita itu laksana harta, diwarisi lagi. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan tentang pernikahan kan. Mereka menikahi wanita 10 orang. 10 orang. Lalu ayahnya mati. Maka 9 ini diwarisinya kecuali ibunya.
9 ini diwarisinya. Jadi istri ayahnya itu menjadi istri dia, diwarisi. Dan wanita tidak mendapatkan harta warisan. Itulah orang-orang jahiliyah. Di Eropa juga begitu. Tradisi Babilonia, tradisi Romawi, Persia begitu, wanita itu tidak memiliki harta. Itu di Eropa. Sampai revolusi Prancis, sampai masa Napoleon Bonaparte. Kan begitu? Sebelum itu masih wanita itu tidak memiliki harta. Kalau ada pernikahan, wanita tidak mendapatkan apapun. Ada keluarga mati tidak mendapatkan apapun bagi wanita itu. Memang tidak ada harga wanita pada waktu itu. Oleh sebab itulah maka Nabi bola taqtulu auladakum. Jadi kapan Eropa itu Perancis diawali oleh Perancis dengan kode Napoleon itu, bahwasanya wanita itu mendapat harta warisan dalam pernikahan. Itu setelah diterjemahkannya ketika Perancis menaklukkan Mesir, menjajah Mesir, mereka mengambil buku-buku kitab-kitab fiqh, lalu mereka terjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Disitulah mereka merubah mereka. Akhirnya wanita mendapat harta. Jadi jangan katakan bahwasanya Islam itu tidak memberikan hak-hak kepada wanita, tidak memberikan hak yang sebenarnya kepada para wanita. Dan Islamlah yang merubah struktur dunia ini dalam masalah kedudukan wanita. Ya. Dalam masalah kedudukan wanita. Itu Islam. Sebelumnya tidak ada. Coba sekarang ini wanita, harkatnya tinggi, tapi kadang-kadang ini hari ini emansipasi wanita, itu para penggiat-penggiat gender menempatkan wanita sama dengan laki-laki. Ini problemnya. Padahal Islam itu kan sebuah sebuah kerangka sosial, kerangka rumah tangga sudah dibangun oleh Islam. Ada pembagian kerja di dalam rumah tangga itu. Laki-laki yang kuat fisiknya, iya kan? Yang kuat fisiknya itu harus keluar mencari nafkah. Sementara wanita dibiarkan di rumah bersolek kan begitu kan. Kecuali lah atas maunya sendiri kan begitu kan, untuk menambah pendapatan keluarga. Untuk itu berhias di situ. Jangan terbakar kulitnya kan begitu. Biar laki-laki. Jangan pening-pening kepalanya mengurusi tentang politik dan sebagainya. Dia mendidik anak. Jadi wanita itu betul-betul dihargai, diangkat derajat. Agar tetap cantik dia, agar tetap lembut dia, seperti itu ya. Jadi betul-betul menjadi ratu di dalam keluarga Islam. Karena itulah, makanya wanita tidak keluar rumah untuk mencari nafkah keluarganya. Bukan sebaliknya. Laki-laki di rumah, wanita keluar. Kan begitu. Tidak begitu ya. Coba hari ini lihat. Ketika emansipasi terjadi. Apa yang kita lihat? Sekarang laki-laki itu bersaing dengan wanita mendapatkan pekerjaan. Coba lihat itu. Bersaing kan, mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Struktur sosial itu rusak. Tidak seperti yang digambarkan oleh Islam. Rusak strukturnya. Kalau memang yang dipegang wanita itu memang wanitalah yang berhak untuk itu lain masalah. Ini kadang-kadang memang itu pekerjaan laki-laki diambil alih oleh wanita. Jadi strukturnya rusak, keluarganya rusak. Coba sebuah penelitian itu yang menekankan bahwa ketika seorang ibu di rumah mendidik anak-anaknya, itu dibandingkan dengan seorang wanita yang keluar, wanita karir yang di luar, yang tidak mendidik anak-anaknya di rumah, diserahkan kepada orang lain. Itu berbeda. Mungkin dia berhasil secara pendidikan. Tapi karakternya, bagaimana karakternya, bagaimana sifat-sifatnya, itu berbeda. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dibantu untuk hayatus sa'adah, untuk membahagiakan diri kita. Karena surga kita di dunia ini adalah keluarga itu. Kalau keluarga itu aman, maka insya Allah semua pekerjaan kita bagaimanapun beratnya menjadi ringan. Tapi coba cekcok di rumah tangga. Apa yang terjadi? Yang manis pun, teh manis itu menjadi pahit rasanya. Tak terasa sudah habis segelas. Sudah habis punya tehnya. Tak terasa dia. Tapi kalau di rumah tangga itu baik. Semuanya menjadi nikmat. Ya. Maka itu struktur di dalam keluarga dibangun oleh Islam. Jadi, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi katakan, "Wala taqtulu auladakum," jangan kamu bunuh anak-anak kamu. "Wala ta'atu buhtanan taftarunahu min aydikum." Dan jangan kamu berdusta, jangan kamu membuat sesuatu yang perselisihan di antara kamu. Wala ta'su fi ma'ruf. Jangan kamu bermaksiat kepadaku dalam hal yang ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajru 'ala Allah. Siapa yang memenuhi baiat ini, maka pahalanya itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya. Barang siapa yang keluar dari kebenaran itu, maka hukumannya akan di dunia ini. Bahwa lahu kaffaratun, maka baginya ada kafarah. Maka Allah akan memberikan ukubah kepadanya. Jadi inilah di antara baiat-baiat yang dilakukan diajarkan Nabi kepada para sahabat-sahabat yang baru masuk Islam itu. Dan mereka pun tidak saja berbaiat seperti ini, tetapi mereka betul-betul melaksanakan baiat. Nanti akan kita lihat ya, ketika sampai di kota Madinah, maka pada waktu 12 orang ini datang, Nabi mengutus seorang Makkah bersama mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini bersama 12 orang ini kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah. Jadi Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Mus'ab bin Umair ini tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Itu tadi salah seorang dari orang Khazraj, yaitu suku Khazraj itu yang memeluk Islam. Mereka tinggal di situ. Lalu dua orang inilah yang paling aktif berdakwah di kota Madinah. Jadi Mus'ab ini mengajari kepada para sahabat yang masuk Islam itu bagaimana salat, bagaimana berwudu, bagaimana melakukan ibadah-ibadah, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. 1 ayat, 2 ayat, dan begitulah. Jadi diajarkan oleh Mus'ab bin Umair. Oleh sebab itulah maka ketika ada seorang masuk Islam, kita nggak boleh biarkan dia begitu saja. Dia berijtihad sendiri. Tak boleh. Mesti dibimbing. Dan itu diperankan oleh Mus'ab bin Umair. Disuruh oleh Nabi SAW mendampingi orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam itu. Begitu juga kalau ada orang yang baru taubat, ada orang yang baru hijrah, dibimbing. Jangan biarkan dia berijtihad sendiri. Nah, jadi dibimbing. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu jadi suatu ketika ini Mus'ab bin Umair ini sama As'ad bin Zurarah, mereka sedang duduk dengan kaum muslimin di salah satu bi'rul maraq, yaitu kalau bi'r itu perigi atau telaga. Lalu wajtama'a ilaihima rijalun minal muslimin, dan berkumpullah laki-laki dari kaum muslimin. Di antaranya Sa'ad bin Mu'az, kemudian Usaid bin Hudhair. Jadi Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudhair ini sayyidan qaumiha, yaitu apa namanya itu? Kepala suku di situ. Dua orang ini kepala suku, masing-masing ada kabilahnya. Jadi dua kepala suku ini baru masuk Islam. Itu Bani Ashhal ya. Dan yauma izin ala syirki, dan mereka baru masih berada dalam kesyirikan. Tapi mereka melihat kaum muslimin sedang berkumpul di telaga Marok tadi. Lalu falamma sami'a bidzalika, lalu ketika mereka mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, maka seorang di antara mereka itu mengatakan kepada temannya. Falamma sami'a bidzalika qala Sa'd lil Asid ya. Dia mengatakan Sa'ad lil Asid, Sa'ad mengatakan bagi Asid, izhab ila hazaini allazaini. Pergi engkau kedua orang itu. Datangi mereka. Mereka sedang mempengaruhi orang-orang yang sufaha itu, yang tidak cerdas dari mereka. Mereka memprovokasi, mereka mengajak orang-orang lemah kita untuk mengikuti ajaran mereka. Lalu As'ad pun, kemudian siapa tadi namanya? Sa'ad ya. Sa'ad bin Mu'az pun mendatangi Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Lalu ketika itu dia mengatakan kepada mereka, apa yang kalian lakukan kepada kabilah kami? Apa yang kalian lakukan? Jadi sebelum peristiwa itu As'ad sudah mengatakan, Zurarah sudah mengatakan kepada Mus'ab bin Zubair, ya, yaitu Mus'ab bin Umair, bahwasanya yang datang ini, Sa'ad ini adalah pemimpin dari kabilahnya. Kalau dia masuk Islam, maka kabilahnya akan masuk. Lalu ketika datang Sa'ad itu kepada bin Umair, dia marah-marah dan dia ambil tombaknya, dia tancapkan ke tanah. Kan begitu? Apa yang kalian lakukan di sini? Biasalah kan orang penduduk setempat istilahnya kan, datang orang dari luar. Kami adalah penduduk setempat kan begitu. Pemuda setempat kita begitu. Ya kan marahlah dia pula, tiba-tiba datang ada orang yang mendakwahi. Lalu apa kata Mus'ab bin Umair? Suruh dia duduk. Kalau engkau mau duduk dan engkau mau mendengarkan apa yang kami sampaikan, kalau engkau terima silakan. Kalau tidak ya silakan juga tidak. Kami hanya menyampaikan kebaikan-kebaikan. Dan ini semua terserah kepadamu. Oh, kalau begitu jadi. Dia pun duduk dan didengarkannya. Lalu Mus'ab bin Umair pun
berdakwah. Itu tadi, dia bangun konstruksi berpikirnya saat ini. Dia jelaskan bagaimana Islam. Islam adalah agama kedamaian. Islam adalah agama fitrah yang mengembalikan manusia pada kesucian. Islam adalah agama persatuan. Islam adalah agama yang memberikan hak-hak kepada manusia. Dan seterusnya dijelaskan tentang kebaikan-kebaikan Islam. Akhirnya saat ini juga terkesima mendengarkan. Dan dia juga sudah jenuh dengan peperangan. Saat ini juga pemuda, ikhwah. Kepala suku tapi masih muda. Kan begitu. Jadi dia pun, kalau begitu, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menjadi seorang muslim? Ya kira-kira begitulah bahasanya. Lalu kata Mus'ab, ya bersyahadat. Masuk Islam itu enggak sukar, cukup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Lalu diajarkan, disuruh dia mandi, kemudian disuruh dia untuk menghilangkan hadas dan salat. Dan dia merasakan nikmatnya salat itu. Dia merasakan nikmatnya salat itu. Lalu dia datanglah kepada Usaid, ya, kepada Usaid, kawannya tadi. Lalu dia mengatakan, Usaid, ketika dia mendatangi Usaid ini, dia dengan wajah yang kalau tadi wajahnya masam marah, ini wajahnya tenang begitu, berseri begitu. Jadi temannya tadi ini pun, Usaid ini pun heran. Kenapa orang yang disuruh mau memprovokasi, membunuh misalkan begitu, tetapi dengan wajah tenang. Akhirnya dijelaskan dan diajaklah kepada Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair menyampaikan dakwah itu. Dan belakangan, dan endingnya apa ya? Dia juga masuk Islam. Dan dia katakan kepada kabilahnya, siapa orang yang paling cerdas, orang yang paling berkuasa, orang yang paling baik di kabilah ini? Engkau, kata penduduk itu, kata kabilahnya. Oleh sebab itu, siapa saja laki-laki wanita yang tidak mau menerima Islam dan kerasulan Muhammad, jangan bercakap denganku. Kira-kira begitu. Lalu semua, kecuali satu orang. Dan satu orang ini masuk Islam ketika perang Uhud. Dia ketika bersyahadat ikut berjihad lalu wafat. Dan Nabi katakan, inilah orang tidak beramal, tidak pernah salat tapi masuk surga. Itulah dia. Masuk Islam, ikut berjihad. Dia amal yang sedikit tapi mendapatkan fadilah yang luar biasa. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian waktu ya. Demikian kaji kita hari ini, enggak sempat mengomentari apa yang disampaikan oleh kiai kita tadi. Masya Allah luar biasa sekali ya untuk memberikan pencerahan kepada kita. Jadi sebab itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya, memang hidup ini terlalu singkat, semua kita sedang jalan menuju titik akhir. Semakin dekat, dan semakin dekat. Dan pada akhirnya nanti kita akan merasakan apa yang disebut dengan alam barzakh. Dan barulah kita tersadar di situ kalau kita tidak lagi bisa melakukan apapun, tidak bisa bertaubat, tidak bisa melakukan amal apapun. Dan semuanya waktu itu adalah mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.